Berikutnya Bapak Ibu, kita mau dengar sharing dari Cak Samsul atau Bapak Samsul Hadi. Baik, tadi waktu saya diskusi dengan Pak Kurniawan Eko, beliau mengatakan Cak Samsul, beliau ini adalah pelatih UKM, dan beliau adalah pelatihnya UKM. Wah, luar biasa ya. Dari Asosiasi Business Development Service Indonesia. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan, tadi CV dari beliau luar biasa sekali. Jadi silakan Cak Samsul. Terima kasih Bu Yudit. Pak Dubes, Pak Haka, Pak Wagub, Bu Nita, dan kawan-kawan semua, khususnya Mas staf khusus, Mas Billy. Ini kita ketemu lagi di forum yang lebih bergerak ke depan ke arah ekspor. Isu utama saat ini memang masalahnya memang pasar, saya setuju, dan di isu itulah kemudian angin segar tadi kita dapatkan dari Pak Dubes ya, ini hal yang baik. Bisa dibantu panitia untuk share screen ya, saya kebetulan tidak share screen sendiri. Nah, permasalahan yang dihadapi UMKM terkait dengan pandemi COVID ini, oke lanjut ke slide berikutnya. Ini bisa diatasi dengan bertumpu pada SDM yang berkualitas, sehingga bisa menjawab minimal 3 hal ini. Kewirausahaannya tangguh, kemudian produktivitasnya semakin bagus, kreativitasnya juga semakin oke. Mereka yang lolos di 3 hal inilah yang bakalan bisa melewati, bisa bertahan dari pandemi ini, sekaligus bisa seperti harapan Pak Dubes tadi, bisa optimis, bisa bangkit. Nah, nanti tentu kita akan tunggu elaborasi lebih lanjut dari Pak Hermawan Kartajaya terkait dengan 3 hal ini yang dielaborasi menjadi SEAL, Creativity, Innovation, Entrepreneurship, dan Leadership. Oke, slide berikutnya. Nah, secara umum dalam pengembangan UMKM ini kita menggunakan 3 pendekatan, yaitu Go Modern, Go Digital, dan Go Global. Dalam konteks pandemi ini, yang hari ini paling menonjol kita bicarakan terkait dengan UMKM memang Go Digitalnya. Semua hal didigitalisasi, semua hal dianggap bakal selesai dengan Go Digital. Ini juga barangkali perlu saya ingatkan ke kita semua. Tidak semua hal harus didigitalisasi, tetap harus ada kombinasi online dan offline. Tinggal porsinya memang akan disesuaikan. Di tingkat perkotaan, pastilah offline akan jauh lebih dominan, karena infrastruktur sudah memungkinkan SDM dari UMKM-nya dan juga masyarakat konsumennya juga sudah lebih teredukasi, tetapi tidak demikian dengan di daerah-daerah. Demikian juga dengan perdagangan global. Sekarang ini porsi perdagangan lewat online juga akan semakin besar. Tentu ini juga menjadi tantangan. Nah, dalam konteks malam ini kita bicara tentang Go globalnya. Go yang ketiga, Go modern, Go digital, Go global. Go global dalam perspektif UMKM sekarang ini hasil diskusi kita dengan kawan-kawan di Kementerian Koperasi dan UKM, juga dari berbagai asosiasi UMKM, kita menyimpulkan ke dalam 2 hal. Go global yang pertama, sesuai dengan persepsi selama ini, ya kita mendorong ekspor. Kita dorong ekspor UMKM ini meningkat. Dari yang tahun lalu, porsi ekspor UMKM ini 14,17% dari total ekspor nasional, kita tentu berharap naik
catatan saya pemerintah berharap di akhir tahun 2024 dari 14,17 ini naik menjadi 30%, hampir 2 kali lipatnya. Tentu ini pekerjaan yang berat dengan kondisi seperti sekarang ini. Maka tentu kita senang ini ada forum seperti ini, kita hadirkan Pak Dubes, kita hadirkan berbagai pihak yang kita harapkan nanti membangun konektivitas sehingga target dari Go Global ini bisa tercapai. Yang kedua, perspektif Go Global ini adalah bagaimana produk-produk Indonesia ini punya standar global. Jadi harapannya kalau belum bisa ekspor, minimal tidak kalah di dalam negeri. Nah, tidak menjadi pecundang, tidak menjadi penonton. Disinilah peran penting kita semuanya, supaya dari awal mindset dari produk UMKM itu bukan produk yang asal-asalan, bukan produk yang tidak berkualitas, tetapi ya produk punya standar global, punya ISO, punya HACCP, punya apa macam-macam. Itu yang kita kejar. Oke, slide berikutnya. Nah, terkait dengan itu kita berterima kasih pada Kementerian Koperasi dan UKM yang sekarang ini mengembangkan pemasaran terintegrasi dengan melibatkan platform Lunas dan juga melibatkan ASEAN Mentorship for Entrepreneur Network. Nah, ini saya senang nih Pak Dubes tadi menyebut ada kerjasama ASEAN, Australia, New Zealand, yang itu harus diisi, harus dipenuhi, harus dikonkretkan. Nah, ini bagian-bagian dari itu rasanya sudah mengarah ke sana. Namun memang PR-nya masih banyak, dan PR inilah yang kita akan mau garap melalui pendekatan pemasaran terintegrasi ini. Di mana disadari pemerintah dan juga pelaku bisnis memang nggak bisa jalan sendiri sekarang ini. Harus bersama-sama, harus berbagi peran, berbagi tugas. Dalam hal ini juga termasuk terkait dengan UMKM. UMKM memiliki 3 kelemahan mendasar. Pertama, tentu masalah kualitas. Yang kedua, kapasitas. Yang ketiga, kontinuitas. Disinilah kemudian melalui pemasaran terintegrasi ini, 3 hal itu diatasi dengan melibatkan berbagai pihak, sehingga 3 kelemahan tersebut bisa diminimalisir. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Untuk itulah salah satu upayanya pandemi ini yang diserang pertama kali adalah UMKM. Dan itu menyerang jantung dari UMKM, yaitu pasar. Pasarnya menjadi hilang. Atau pasarnya berubah drastis. Sehingga banyak UMKM yang kelimpungan, tidak bisa jualan, tidak bisa memasarkan produknya. Dampak berikutnya juga di rantai produksi, rantai pasok, dan seterusnya juga terganggu. Disitulah kemudian fokus ke sekarang ini kita harus mendorong pasar. Di mana pasar itu kita prioritaskan 100% produk lokal. Kalau selama ini kita masih nyaman-nyaman dengan produk impor, ya ayolah, dalam kondisi sulit seperti sekarang ini, perdagangan atau perekonomian yang sedang minus sekarang ini, kita ngerem menggunakan membeli produk-produk impor. Kita gunakan produk lokal, kita gunakan produk UMKM, harapannya apa? Supaya perekonomian lokal tetap bisa tumbuh dan ujungnya nanti juga didorong ke arah UMKM yang go global tadi. Ya, sehingga kita mengembangkan 100% produk lokal, di situ ada kurasi, ada promosi, dan layanan lainnya secara digital maupun secara offline. Oke, lanjut. Nah, di slide berikutnya ini sudah dimulai tahun kemarin, kebetulan ya, ada skema sinergi dan arah program AMEN di Indonesia, ASEAN Mentorship for Entrepreneur Network. Ini kerjasama antar negara ASEAN, pilotingnya tahun lalu di 3 negara, Filipina, Malaysia, Indonesia, dan saya rasa ini menjadi hal yang positif di saat pandemi ini, bahwa kita tidak hanya fokus mikir pasar lokal, tapi pasar global ya harus tetap dipikirkan, karena ini juga momentum
mengambil peluang saat negara-negara lain sibuk, saat yang lainnya direpotkan dengan hal-hal yang barangkali di dalam negeri, maka bagi UMKM yang sudah siap, kenapa tidak untuk tetap berjalan? Karena skemanya sudah ada, modelnya sudah ada, melalui pendekatan AMEN, ASEAN Mentorship for Entrepreneur Network. Framework yang digunakan adalah 3M Framework. M pertama, market, M kedua, money, M yang ketiga, mentorship. Jadi ini sejalan dengan yang disampaikan Mas Billy tadi, market, dan juga sejalan dengan yang disampaikan Pak Dubes. Market. Kak Samsul, permisi, Cak Samsul, boleh 1 menit lagi ya, Cak ya? Oke, baik, berikutnya slide terakhir. Nah, ini oke lagi slide berikutnya. Nah, kita ada pengalaman yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan, kita buat dalam bentuk e-book, menyerah bukan pilihan. Ini mengendorse statement Pak Dubes tadi. Harus optimis, harus bangkit. Menyerah bukan pilihan. Lanjut, slide berikutnya. Nah, ini sedang dalam proses. Insya Allah tanggal 12 Agustus nanti kita launching e-book kembali berdasarkan pengalaman kawan-kawan UMKM dan berbagai pihak, bangkit jadi UMKM unggul. Saya kira ini poin penting yang perlu digarisbawahi bahwa UMKM global itu keniscayaan dan semuanya tentu butuh kolaborasi berbagai pihak. Terima kasih, Bu Judith.